Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Ita. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan malam hari ini dapat dimudahkan. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita malam hari ini adalah dengan membaca teks, kita dapat menunjukkan kalimat saran. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian bilangan. Siswa dapat menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dan cara penyelesaian. Siswa dapat mengetahui kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Baiklah anak-anak ibu, di sini ada teks yang berjudul Di Kantor Kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Nah, anak-anak ibu, di sini Siti dan teman-temannya akan menuju ke kantor kelurahan. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Memang anak-anak, kewajiban kita sebagai warga adalah menjaga supaya lingkungan kita hijau dan indah. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohon dengan baik. Anak-anak ibu harus ingat, pohon itu membuat lingkungan kita menjadi rindang. Kalian juga harus menanam pohon itu supaya lingkungan kita hijau dan indah. Dari bacaan teks kita tadi dapat kita menunjukkan kalimat saran, diantaranya adalah: pertama, Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Kedua, beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Semua orang berhak mendapat lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Ya anak-anak ibu, di sini masih ada orang yang nebang kayu sembarangan. Kemudian ada lagi yang membuang sampah sembarangan, sehingga saluran air bisa tersumbat atau tertutup, maka terjadilah banjir. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Ya, kita merasa sedih karena dengan menebang kayu sembarangan dan tidak menyadari membuang sampah pada tempatnya, maka sering kita terjadinya banjir. Beberapa saran mengenai banyak pohon yang habis ditebang antara lain sebagai berikut. Setiap warga sebaiknya tidak menebang pohon secara sembarangan. Warga sebaiknya melakukan penanaman kembali pohon yang telah ditebang. Warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Warga sebaiknya membuat dan melaksanakan program lingkungan hijau. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana.
Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa bibit yang diterima setiap RT? Baik anak-anak, di sini kita akan membuat suatu kemungkinan yang mana banyak bibit di kelurahan belum diketahui, banyak bibit untuk RT juga belum diketahui. Yang sudah diketahui adalah banyak RT yang ditugaskan. Ibu akan membuat banyak bibit di kelurahan, suatu kemungkinan yaitu 1000. Kemudian kita akan mencari banyak bibit untuk setiap RT, dan banyak RT yang sudah ditugaskan ada 10 RT. Maka ibu buat 1000 dibagi 10. Maka bilangan ini sama-sama mempunyai 0. Kita coret nolnya 1. 1000 ini kita coret nolnya 1. Kemudian yang 10 ini kita coret 1. Kita mencoret nolnya harus sama banyak ya anak-anak. Maka ini sudah kita coret nolnya 1, tinggallah 100. Yang 10 ini kita coret nolnya 1, tinggal 1. Maka 100 dibagi 1, jawabnya 100. Jadi banyak bibit untuk RT adalah 100 buah. Kemudian contoh berikutnya, banyak bibit di kelurahan juga ibu buat sebanyak 850. Kemudian banyak RT yang ditugaskan ada 10. Maka 850 dibagi 10, dicoret nolnya 1, kemudian dicoret nolnya 1, maka 85 dibagi 1, jawabnya 85. Banyak bibit untuk RT adalah 85. Contoh berikutnya anak-anak ibu buat satu kemungkinan di sini 800. Kemudian banyak RT yang ditugaskan 10. 800 ini kita coret nolnya 1, 10 kita coret nolnya 1, tinggal 80 dibagi 1. Jawabnya adalah 80. Banyak bibit untuk RT adalah 80 buah. Masih ada contoh lagi anak-anak ibu. Ini ibu buat satu kemungkinan 730. Kemudian masih banyak RT-nya juga ditugaskan 10. Maka 730 dibagi 10 seperti tadi, karena sama-sama mempunyai 0, kita coret nolnya 1. Di 10 ini kita coret 01, maka tinggal 73 dibagi 1. Jawabnya adalah 73. Banyak bibit untuk RT adalah 73. Ini adalah anak-anak ibu pembagian dengan membuat suatu kemungkinan yang di tema 4 ini. Materinya juga sama seperti yang lalu. Semoga anak ibu sudah banyak contoh-contoh yang ibu berikan, agar anak ibu sudah bisa mengerjakan dan sudah paham untuk menyelesaikannya ya. Masih ingatkah kamu cara membuat topi? Buatlah topi seperti yang pernah kamu buat. Buat topi yang lebih kuat dan indah. Kamu dapat menggunakan kertas koran, kertas karton manila. Sediakan juga gunting dan lem untuk kalian berkreasi. Ini anak-anak ibu langkah-langkah membuat sebuah topi. Ambil selembar kertas karton atau kertas manila, lipat kertas koran menjadi 2 bagian, sisi yang terbuka berada di bawah, lipat ujung kanan dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Bukalah kertas perlahan lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai. Sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepalamu ya nak. Anak-anak ibu, di sini ada gambar. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Coba perhatikan gambar ini anak-anak ibu. Ini adalah anak-anak atau Siti bersama temannya pulang sekolah. Kemudian ada tukang jual jajan. Kemudian ada tong sampah, tapi sampahnya masih berserakan di luar, bukan ada di dalam sampahnya. Sedangkan penjual jajan ini ada di sekitar sampah yang berserakan. Ini adalah lokasinya anak-anak ibu adalah sebuah taman.
Jadi bagaimana pendapatmu? Ini anak-anak ibu, di gambar ini nggak perlu dicontoh ya, karena di sini banyaknya sampah dan ada penjual juga di situ. Maka ini tidak boleh kita contoh. Seharusnya penjual jajanan ini membuang sampah di tempatnya dan juga membersihkan di sekitar dia berjualan. Karena ini adalah taman anak-anak ibu. Taman ini kalau tidak bersih, pengunjung juga tidak mau datang ke sini. Makanya supaya banyak pengunjung datang ke sini, taman ini adalah dalam keadaan bersih. Jalan yang indah dan bersih. Beni dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah. Tumpukan sampahnya sangat menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Nah, anak-anak ibu, itu tadi cerita tentang Beni pulang sekolah dan di jalan itu banyak sekali sampah yang dilihatnya. Anak-anak ibu, kita harus peduli tentang kebersihan lingkungan walaupun di mana kita berada ya. Nah, di sini ada jalan umum. Jalan umum itu mempunyai kewajiban dan hak. Anak-anak ibu, kewajiban itu harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Kalau kita sudah laksanakan kewajiban, otomatis kita akan mendapat haknya. Apa aja kewajiban di jalan umum? Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Tiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Setelah kita jalankan kewajiban, maka kita akan mendapatkan haknya anak-anak. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Berhak atas keselamatan saat mengguna jalan umum. Berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Itulah anak-anak ibu, kewajiban kita di jalan umum dan hak kita mendapatkan di jalan umum. Baiklah anak-anak ibu, itu materi yang sudah ibu sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.